Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai membandingkan konsep pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ulfatur Rifkiyah, yang kedua ada Zamiatun Nikmah, yang ketiga Sulistiani, dan yang keempat ada Dita Aurelia Akmal. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan beberapa hal. Yang pertama adalah mendeskripsikan pendekatan pembelajaran. Yang kedua adalah mendeskripsikan model pembelajaran. Yang ketiga adalah mendeskripsikan strategi pembelajaran. Yang keempat, mendeskripsikan metode pembelajaran. Kelima, mendeskripsikan teknik pembelajaran. Dan yang terakhir, menganalisis hubungan antar pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Nomor 1. Mendeskripsikan pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran dapat diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran yang merujuk pada pandangan tentang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum. Di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan teoretis tertentu. Dilihat dari pendekatannya, pembelajaran terdapat dua jenis pendekatan, yaitu pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada siswa dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat pada guru. Model pembelajaran. Model pembelajaran adalah sebuah bentuk pembelajaran yang tergambarkan dari awal sampai akhir pembelajaran yang disusun oleh fasilitator. Di sini adalah guru. Jadi dapat dikatakan model pembelajaran itu adalah bingkai atau bungkus dari pelaksanaan suatu metode, pendekatan, dan teknik pembelajaran. Memang pada dasarnya istilah model pembelajaran ini memiliki makna yang jauh lebih luas daripada metode, strategi, dan teknik pembelajaran. Fungsi dari model pembelajaran ini sendiri adalah sebagai panduan bagi pendidik saat melakukan aktivitas pembelajaran. Ciri-ciri model pembelajaran. Ciri-ciri model pembelajaran yang pertama yaitu landasan teori itu rasional dan matang yang dirancang oleh para ahli. Yang kedua ada mempunyai visi dan misi pembelajaran yang jelas. Terus memiliki rancangan pembelajaran yang matang. Hal ini bertujuan agar proses pembelajaran dapat dilakukan dengan powerful. Terus membuat lingkungan belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga proses pembelajaran itu bisa dilaksanakan dengan optimal. Macam-macam model pembelajaran. Jadi macam-macam model pembelajaran itu sangat banyak sekali. Di sini saya akan menyebutkan beberapa macam-macam dari model pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran kooperatif, model pembelajaran think pair share, model pembelajaran discovery learning, model pembelajaran snowball throwing, model pembelajaran talking stick, model pembelajaran problem solving, model pembelajaran K13, model pembelajaran technical playing, dan masih banyak lagi macam-macam model pembelajaran lainnya. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu perencanaan dan pelaksanaan yang bersifat sistematis untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran. Di sini perlu digarisbawahi ya, ada upaya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pembelajaran. Jadi, seorang guru profesional itu harus mampu menganalisa secara cukup baik perihal keadaan kelasnya itu bagaimana, terus perkembangan anak didiknya itu bagaimana, dan fasilitas yang ada. Karena hal-hal tersebutlah yang dapat mempengaruhi keberhasilan strategi pembelajaran yang dibuat. Kemp 1995 itu mengutarakan tentang strategi pembelajaran itu merupakan aktivitas pembelajaran yang dilakukan guru dan siswa untuk memenuhi misi pembelajaran yang efisien dan efektif. Macam-macam strategi pembelajaran ini merupakan macam-macam strategi pembelajaran yang wajib diketahui oleh guru.
Yang pertama ada kontekstual CTL, yang kedua berbasis masalah, yang ketiga kooperatif, yang keempat expository, yang kelima inquiry, dan yang enam afektif, yang ketujuh adalah peningkatan kemampuan berpikir. Ya. Jadi strategi pembelajaran itu mempunyai manfaat. Nah, manfaatnya ini adalah manfaat dari strategi pembelajaran adalah membuat formula pada aktivitas belajar mengajar kepada siswa agar mereka itu bisa mendapatkan pengalaman belajar yang unggul atau terbaik sehingga bisa menjadi bekal untuk masa depannya. Metode pembelajaran. Proses belajar memerlukan metode-metode khusus yang jelas untuk mencapai tujuan pembelajaran yang efektif dan efisien. Metodologi pembelajaran merupakan cara-cara dalam melakukan aktivitas antara pendidik dan peserta didik ketika berinteraksi dalam proses belajar. Pendidik perlu mengetahui dan mempelajari metode pengajaran agar dapat menyampaikan materi dan dimengerti dengan baik oleh peserta didik. Metode pengajaran dipraktekkan pada saat mengajar dan dibuat semenarik mungkin agar peserta didik mendapat pengetahuan dengan efektif dan efisien. Metode-metode dalam pembelajaran. 1. Metode konvensional atau metode ceramah. Metode pengajaran dengan cara berceramah atau menyampaikan informasi secara lisan kepada siswa. Metode ini merupakan metode yang paling praktis dan ekonomis, tidak membutuhkan banyak alat bantu. Metode ini mampu digunakan untuk mengatasi kelangkaan literatur atau sumber rujukan informasi karena daya beli siswa yang di luar jangkauan. 2. Metode diskusi. Metode diskusi merupakan metode pengajaran yang erat hubungannya dengan belajar pemecahan masalah. Metode ini juga biasa dilakukan secara berkelompok. 3. Metode demonstrasi. Metode demonstrasi digunakan pada pengajaran dengan proses, yaitu menggunakan benda atau bahan ajar pada saat pengajaran. Bahan ajar akan memberikan pandangan secara nyata terhadap apa yang akan dipelajari. Bisa juga melalui bentuk praktikum. Metode demonstrasi ini memiliki manfaat antara lain siswa menjadi lebih tertarik dengan apa yang diajarkan, siswa lebih fokus dan terarah pada materi, pengalaman terhadap pengajaran lebih diingat dengan baik oleh siswa. 4. Metode resitasi. Metode resitasi merupakan metode mengajar dengan siswa yang diharuskan membuat resum tentang materi yang sudah disampaikan guru dengan menuliskannya pada kertas dan menggunakan bahasanya sendiri. 5. Metode mind mapping. Metode mind mapping adalah metode belajar dengan menerapkan cara berpikir runtun terhadap suatu permasalahan, bagaimana bisa terjadi sampai pada penyelesaiannya. Pengajaran melalui mind mapping disajikan dalam bentuk skema yang memiliki hubungan sebab akibat dan saling berpengaruh. Metode belajar dengan mind mapping ini mampu meningkatkan analisis dan berpikir kritis siswa sehingga memahami sesuatu secara keseluruhan dari awal sampai akhir. 5. Teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Macam-macam teknik pembelajaran. 1. Teknik ceramah. Teknik pembelajaran ini paling populer dan hingga saat ini paling sering digunakan oleh para guru. Pengertian dari teknik ceramah adalah guru memberikan materi di depan siswa secara lisan. 2. Teknik diskusi. Teknik diskusi adalah suatu teknik pembelajaran di mana guru menyajikan suatu permasalahan dan siswa diminta mengungkapkan ide, opini, argumentasi, serta narasi yang berkaitan dengan materi tersebut. 3. Teknik tanya jawab. Teknik pembelajaran tanya jawab adalah suatu teknik di mana guru memberikan berbagai pertanyaan kepada siswa yang bertujuan membangun pemahaman mereka akan materi yang sedang dipelajari. 4.
Teknik penugasan. Teknik penugasan adalah teknik pembelajaran paling populer yang sering dilakukan oleh para guru. Arti dari teknik penugasan adalah pemberian tugas atau latihan soal atau instruksi pada siswa setelah guru selesai memberikan materi. 6. Menganalisis hubungan antara pendekatan, model, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Hubungan antara pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bingkai dari penerapan suatu pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan posisi hierarkis dari masing-masing istilah tersebut. Dalam proses pembelajaran dikenal juga istilah desain pembelajaran. Jika strategi pembelajaran lebih berkenaan dengan pola umum dan prosedur umum aktivitas pembelajaran, sedangkan desain pembelajaran lebih menunjuk kepada cara-cara merencanakan suatu sistem lingkungan belajar tertentu setelah ditetapkan strategi pembelajaran tertentu. Jika dianalogikan dengan pembuatan rumah, strategi membicarakan tentang berbagai kemungkinan tipe atau jenis rumah yang hendak dibangun, seperti rumah joglo, rumah gadang, rumah modern, dan sebagainya. Masing-masing akan menampilkan kesan dan pesan yang berbeda dan unik. Sedangkan desain, yaitu menetapkan cetak biru rumah yang akan dibangun beserta bahan-bahan yang diperlukan dan urutan-urutan langkah konstruksinya, maupun kriteria penyelesaiannya, mulai dari tahap awal sampai dengan tahap akhir, setelah rumah ditetapkan tipe rumah yang akan dibangun. Untuk melaksanakan tugasnya secara profesional, seorang guru dituntut dapat memahami dan memiliki keterampilan yang memadai dalam mengembangkan berbagai model pembelajaran yang efektif, kreatif, dan menyenangkan, sebagaimana diisyaratkan dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penulisan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.